Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema aljabar boolean, yaitu adalah persamaan boolean dan rangkaian logika kemudian seperti apa. Ya, jadi semua rangkaian logika ini dapat dijelaskan menggunakan tiga operasi dasar boolean, yaitu OR, penjumlahan, dan AND perkalian, dan NOT itu inverter atau pembalik, dan sebaliknya, ya. Seperti itu. Dan coba kita lihat di sini. Yang contoh pertama ini adalah X sama dengan C plus AB. Ya, jadi ini C, A, B. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah yang X sama dengan C kali A plus B. Ini A plus B dulu, baru setelah itu di N kan dengan C. Ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua seperti ini. Nah, kalau X, A, aksen B, nanti yang A-nya saja yang dinotkan kakinya A. Nah, kalau ini berarti semuanya di note-kan, berarti dia harus di depan. Dan ini juga sama, ini note-nya di belakang, karena hanya A saja, dan dengan di sini AD-nya, ya di depan AD. Nah, seperti itu, ya. Nah, di sini persamaan boolean dan rangkaian logika yang contoh keempat ini sama, ya. Jadi kita lihat di sini, A, ini N ya, ini plus ya, ya enggak? A plus B. Kemudian dikalikan dengan C, ya enggak? Nah, kemudian di sini dinotkan ya A plus B dikali C. Tapi dinotkan. Nah, setelah itu ditambahkan dengan D dan kemudian dikalikan dengan I. Nah, ini ada teorema aljabar booleannya. Yang pertama ada hukum komutatif ya. Jadi A plus B plus A dibolak-balik sama. A kali B dan B kali A juga dibolak-balik sama. Kemudian ada hukum asosiatif, itu T2 A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Nah, A kali B, ini juga sama juga. Kalau A kali B kali C, ya ini yang membedakan itu kurungnya. Dia ternyata bisa diganti atau dipindah seperti itu ya. Nah, kemudian yang penting ininya masih sama. Plus plus semua atau kali semua. Nah, kalau distribusi juga sama seperti ini. Bukan, maksudnya di sini itu kita didistribusikan dari A ke B, kemudian dari A ke C. Nah, seperti ini. Ini juga sama kalau di sini dia plus, berarti A plus B dan A plus C. Seperti ini. Ini juga hukum identity seperti ini dan hukum negasi seperti ini. Ya, nanti kalian cek ya. Nah, ini hukum redundansi. Nah, kita cek kebenarannya. Jadi A plus A aksen B itu sama dengan ini ya A kali A plus B. Nah, di sini kan A plus A aksen B. Nah, ini hasilnya sama dengan A. Oke. Nah, ini kalau negasinya double dia hilang. Negasinya hilang. Nah, kemudian di sini T7 ya. Jadi eh, apa? Ke 0 tambah AA, 1 tambah A1, 0 kali A0, 1 kali A. Dan berikutnya juga sama A plus A aksen 1, A plus A kali A0. Kemudian A plus A aksen kali B sama dengan A plus B, A aksen A, B, A plus B, A kali B. Nah, di sini kita cek, jadi A kali B, A aksen kali B, A plus A aksen B, dan A plus B, kita lihat ini sama ya. A plus A aksen B, tambah A plus B aksen, A plus B, sama. Ya, seperti ini kan. Ini samanya.
Ya. Nah, kemudian ada teorema aljabar Boolean, Van den Bruggen. Nah, seperti ini. Sama dengan yang tadi ya sebenarnya. Ya kan? Ah, cuma ini bedanya itu dia aksennya yang didistribusikan. A aksen, B aksen. Nah, di sini plusnya jadi kali, ya kali jadi plus. Dibulak-balik ya penulisan bentuk penulisan lainnya. Ini dari not A aksen sama dengan A, A aksen double A-nya double double ini sebenarnya bisa hilang ya. Kan udah di ini. A plus B aksen, A plus B dan A B aksen. A plus B. A kali B seperti ini. Nah, ini teorema variabel tunggal. Jadi, X plus nol sama dengan nol. X kali satu sama dengan X. Ya, X kali X sama dengan X. X kali X aksen sama dengan nol. Nah, ini yang ini. X plus X sama dengan X. X plus satu sama dengan satu. X plus satu. X plus X sama dengan X. X plus X aksen sama dengan satu. Ini universalitasnya. Jadi, istilahnya kayak bisa langsung sederhanain gitu ya. Loh, yang sepanjang ini sudah nggak jadi seperti ini ya saja. Ya. Nah, ini juga sama ini yang NOR. Kalau yang tadi yang NAND, ini yang NOR. Nah, kita langsung ke contoh misalnya ini A plus A sin B itu sebenarnya bisa langsung ini kan tadi, yang T9. Nah, sebenarnya ini langsung di sini juga bisa. Tapi kalau ini mau dibikinin seperti ini ya nggak apa-apa, kita lanjut seperti ini. Ya, jadi A plus A aksen, A plus B, ya, seperti ini. Nah, ini juga sama. Nah, cara cepatnya gini aja. Nah, kalau A aksen, B aksen, C. Nah, A aksen, B, C. Nah, yang sama itu kan A aksen sama C. Nah, B-nya ini kan beda ini. B aksen sama B. Nah, ini B-nya hilang. Ya, B-nya hilang jadi A aksen C plus A, B aksen. Seperti itu. Ini juga sama. Ini yang beda adalah D-nya, D aksen dan D ini ABC-nya sama. Jadi ABC, D-nya hilang. Ini juga hampir sama. Jadi ini D-nya kita hilangkan. Kemudian di sini D-nya juga hilang. Ya. Jadi ABC aksen, kemudian plus A, plus B, plus C. Jadi yang di sini D yang pertama hilang dan D yang kedua juga hilang. Tinggal ini. Nah, tadi yang ABC aksen plus ABC itu kan yang sama AB-nya, C-nya juga beda. Nah, jadi sini C-nya hilang. Nah, jadi tinggal AB. Nah, kalau yang ke nomor 5 ini dia agak rumit. Ya sebenarnya nggak rumit-rumit banget ya. Jadi ini itu yang nanti kalau misalnya kita di pelajaran eksperimentaren itu ada yang namanya post dan ini shop ya. Jadi kalau di sini itu nanti penjumlahan suku penjumlahan dulu seperti itu. Nah, di sini X kali Y. Nah, ini didistribusikan, kemudian X kali Z. Nah, setelah itu muncul seperti ini X plus Y plus X plus Z. Nah, ini sebenarnya sudah apa? Sudah sederhana ya. Nah, disederhanakan lagi jadi seperti ini. Nah, yang nomor 6 juga sama, jadi didistribusikannya terbalik kalau di sini ya. Jadi kalau di sini eh jadi X plus X. Nah, di sini X-nya adalah satu ya. Nah, kemudian Y aksen. Nah, seperti ini. Nah, ini hilang jadi satu. Ya, X plus X aksen Y. Nah, ini juga sama dengan ini. Ya, X plus Y. Nah, yang terakhir ini X plus X aksen, Y aksen. Nah, ini sama. Tapi yang beda ini yang didistribusikan yang di sini dulu. Dibalik tapi ya. Nah,
Ini yang hilang adalah yang Y aksennya, karena di sini X-nya sama. Nah, seperti ini. Nah, ini sama dengan yang tadi kan, yang hukum T9, ya, dan yang hukum apa kemarin yang tadi yang dibolak-balik sama ya, ininya X-nya. Nah, jadi ini X plus X aksen Y. Jadi tinggal X plus Y. Nah, kemudian ada contoh yang pertama, itu eh, penyederhanakan gerbang logika. Jadi di sini intinya adalah gerbang atau rangkaian logika yang sepanjang ini itu bisa disederhanakan dengan yang seperti ini saja, ya. Dan ini juga sama, tabel kebenarannya ya. Jadi dia harus sama. Jadi kalau beda berarti penyederhanaannya salah. Ini penyederhanaannya dengan teorema aljabar boolean. Jadi di sini A-nya hilang, A-nya hilang, sorry, B-nya hilang, ya. Kemudian ya jadinya ini. Ini tadi yang A plus A aksen B ini seperti ini. Nah ini juga sama. Nah ini kan seperti ini ya. Nah yang contoh kedua juga sama. Nah yang tabel kebenaran sepanjang ini dengan tiga variabel kita nah ini tabel kebenarannya kita cek. Nah ini yang setelah disederhanakan sama. Ya seperti ini. Ya jadi 1 0 1 0 1 0 gitu kan. Nah 1 0 1 0. Nah ini penjederhanaannya. Di sini A-nya dihilangkan, tinggal BC, ABC aksen C. Nah ini pakai tadi distribusi lagi yang jadi B plus A kali B aksen C. Nah ini B plus A kali C. Nah sebenarnya yang ini pun sudah sederhana. Tapi karena nanti kita ada materi untuk Maxteran dan Mintaran, jadi ini kita harus adakan lengkapnya seperti ini ya. Nah ini ya BC plus AC. Nah sama. Nah yang ketiga juga sama. Ya ini dengan 4 variabel tadi ya. Jadi yang sepanjang ini dan tabel kebenarannya seperti ini nanti akan disederhanakan hanya sebagai ini ABC plus ACD ACD. Nah di sini tabel kebenarannya juga harus sama ketika disederhanakan. Ya ini pakaian tadi jadi D-nya hilang ya. Kemudian di sini tinggalnya AC, BC, D didistribusikan. Nah, ini sebenarnya di sini juga sudah sederhana ya AC kali B plus D. Nah, tapi karena nanti ada materi yang berikutnya dengan max term intern, nah itu sukunya harus ada. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini sama dengan ini tabel kebenarannya. Nah, yang contoh yang berikutnya itu adalah pembuktian. Jadi, eh, jadi yang apa? Sepanjang itu ABC aksen, AB aksen, C aksen. Nah, itu ternyata bisa disederhanakan hanya dengan A saja. Kita buktikan di sini. Ya, jadi C-nya di sini hilang dan di yang di sana juga hilang. Nah, ini tinggal AB dan AB aksen. Nah, B-nya di sini juga dia hilang. Nah, tinggal A. Nah, ini juga sama. Jadi yang contohnya yang di sini panjang nih A aksen, B aksen C plus A aksen BC plus A aksen A B aksen C A B C plus A aksen B aksen C A B C aksen. Nah, itu berubah jadi A aksen B plus C. Nah, jadi seperti ini. Aksen B plus C itu didapat ya. Jadi ini yang dihilangkan A-nya, yang di sana juga A-nya, tinggal sisa ABC aksen. Nah, BC sama B aksen C sama BC. Nah, ini B-nya juga hilang. Tinggal C kali C plus ABC. Nah, ini C-nya di sini didistribusikan jadi seperti ini. Tinggal C plus B. Nah, di ini sama ya. Seperti itu kan.
Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Kita lanjut nanti untuk materi yang berikutnya tentang Maxeren dan Minteren dan peta Carnot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.